Presiden Iran hari ini secara terbuka meminta maaf kepada monarki Teluk Persia atas serangan drone dan rudal Iran ke kota-kota mereka. Tapi argumennya sangat mematikan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan militan Korps Pengawal Revolusi Islam diduga bertindak sendiri melakukan serangan akibat kurangnya komando yang baik. Dan di Teheran mereka sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Nah, hanya 1 jam setelah permintaan maaf publik seperti itu, Iran kembali menyerang bandara di Dubai. Segera setelah itu, Presiden aliasam Donald Trump mengumumkan kemenangan dan menyatakan Iran tidak hanya meminta maaf atas serangan itu, tetapi juga menyerah kepada tetangganya di Timur Tengah. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Iran kalah dari negara-negara tetangga di Timur Tengah. Setelah itu, Trump mengumumkan bahwa Iran sudah dikalahkan, meskipun kemudian menambahkan bahwa dalam beberapa jam ke depan, AS tetap sedang mempersiapkan serangan yang lebih besar lagi ke Iran. Bahkan Trump juga mempertimbangkan invasi darat ke Iran. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini, like video, dan tulis komentar agar algoritma YouTube merekomendasikan video ini kepada lebih banyak penonton. Dan silakan juga subscribe ke channel Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru secara langsung begitu kami menerimanya. Hari ini Iran resmi minta maaf atas serangan ke negara Arab tetangga, tapi caranya agak aneh. Teheran akan berhenti menyerang negara-negara tetangga jika mereka tidak menyerang Iran. Pernyataan seperti itu disampaikan oleh Presiden Iran, Pezeshkian, yang setelah wafat Ayatollah Ali Khamenei menjadi satu dari 3 anggota Dewan Pimpinan sementara negara itu. Pezeshkian meminta maaf kepada negara-negara Teluk Persia yang diserang Teheran dengan roket dan drone seminggu terakhir dan menyebut mereka sebagai negara bersaudara. Berikut kutipan Pezeshkian. Saya pribadi meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang telah diserang oleh Iran. Kami tidak berniat menyerang negara-negara tetangga. Seperti yang sering saya katakan, mereka saudara kita. Dewan sementara memberitahu angkatan bersenjata bahwa mulai sekarang dilarang menyerang negara tetangga atau meluncurkan rudal kecuali bila kita diserang dari wilayah mereka. Tentu saja itu terdengar bagus, tapi setelah itu Pezeshkian mengeluarkan omong kosong dan pada dasarnya mengakui bahwa Korps Pengawal Revolusi Islam sangat melemah. Faktanya, kepemimpinannya tampak seperti telah dipenggal. Presiden Iran menyatakan unit angkatan bersenjata dan Korps Pengawal Revolusi Islam diduga bertindak atas inisiatif sendiri. Katanya, komando Iran telah dihancurkan sehingga para perwira di lapangan meluncurkan roket dan drone atas keputusan mereka sendiri. Sekarang katanya hal seperti itu tidak akan terulang lagi. Dan Anda tahu, harus saya katakan bahwa bagi Iran, kebohongan semacam ini sudah menjadi kebiasaan. Saya ingatkan pada Januari 2020, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menembak jatuh pesawat penumpang Ukraina. Di Teheran juga dikatakan hal yang sama, bahwa itu diklaim sebagai kesalahan. Katanya, tentara pertahanan udara di lapangan tanpa perintah atasan mengaktifkan sistem dan menembak jatuh pesawat Ukraina. Memang terdengar aneh, tapi setelah hampir 6 tahun di Iran, di Teheran mereka mengulangi hal yang persis sama. Katanya, oh para pimpinan tidak tahu bahwa ternyata para tentara menyerang negara-negara Arab tetangga. Hari ini, hanya 1 jam setelah Pezeshkian meminta maaf atas serangan ke monarki Teluk Persia, operasi Bandara Internasional Dubai dihentikan secara darurat karena serangan drone Iran. Bahkan muncul juga video serangan drone tersebut. Jadi, pada saat Pezeshkian membuat pernyataan itu, secara terbuka orang-orang Iran meluncurkan drone ke Dubai. Selain itu, meski ada perintah pada pasukan Iran untuk tak menyerang negara-negara Arab di kawasan, seperti disampaikan Pezeshkian, pantau, pagi hari Teheran meluncurkan drone dan rudal ke Qatar dan Bahrain. Arab Saudi juga mencegat drone di Gurun Rub Al-Khali yang menuju ladang minyak besar Syaibah. Korps Pengawal Revolusi Islam menyatakan telah melakukan serangan terhadap pusat komunikasi satelit, radar peringatan dini dan pengendalian tembakan, serta pusat kendali operasi udara di Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab. Selain itu, Presiden Iran menyatakan bahwa tuntutan Washington untuk menyerah tanpa syarat adalah, kutipannya, mimpi yang harus mereka bawa ke liang kubur.
Sebelumnya, Presiden US Donald Trump menyatakan tidak akan ada kesepakatan dengan Teheran dan Iran harus menyerah. Dan begitu hal itu terjadi, di Republik Islam akan ditemukan penguasa baru, ujar Trump. Dalam wawancara dengan Axios, Trump menyatakan kapitulasi Iran bisa terjadi secara informal dengan mengatakan ketika mereka tidak lagi bisa berperang karena tidak punya siapapun dan apa-apa lagi untuk bertarung. Setelah pernyataan Pezeshkian, Donald Trump juga memberikan pernyataan. Dia segera menyatakan Iran kalah perang dan terpaksa minta maaf. Ia juga menambahkan Amerika Serikat tengah menyiapkan serangan baru yang sangat kuat. Amerika Serikat akan melancarkan serangan baru ke wilayah-wilayah Iran dan kelompok-kelompok tertentu yang sebelumnya belum pernah diserang oleh Amerika dan Israel, kata Presiden Donald Trump. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Iran akan menerima serangan sangat kuat hari ini. Karena perilaku buruk Iran saat ini sedang dipertimbangkan secara serius opsi penghancuran total dan kehancuran yang tak terelakkan bagi wilayah-wilayah dan kelompok orang yang sebelumnya tidak dianggap sebagai target. Kampanye serangan Amerika Israel akan terus berlanjut sampai mereka menyerah atau yang lebih mungkin benar-benar runtuh. Iran yang kini hancur telah meminta maaf dan menyerah kepada tetangga-tetangganya di Timur Tengah, berjanji tak akan menembak mereka lagi. Janji ini diberikan hanya karena serangan tanpa ampun dari Amerika Serikat dan Israel. Mereka berusaha untuk menguasai dan menaklukkan Timur Tengah. Setelah serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran tidak lagi menjadi pembuat onar di Timur Tengah dan berubah menjadi pecundang di Timur Tengah. Menarik bahwa Trump menyebut Iran tak harus menjadi negara demokrasi setelah operasi militer selesai. Yang terpenting adalah pemimpin baru Iran harus loyal kepada Washington dan Israel. Contohnya, dia menyebut Venezuela di mana Delcy Rodriguez yang menggantikan Nicolas Maduro setuju bekerja sama penuh dengan Amerika. Nah teman-teman, pernyataan ini disampaikan Trump hari ini, 7 Maret, sementara pada 4 Maret sudah dibahas di kanal YouTube ini. Dalam proyek saya, Teori Konspirasi, saya justru membahas apa tujuan utama Donald Trump dalam perang melawan Iran. Saat itu saya mengatakan Trump bukan pendukung demokrasi fanatik. Baginya yang utama adalah perubahan perilaku rezim, bukan penggulingan rezim. Jika Anda melewatkan episode tentang tujuan Donald Trump dalam perang ini, sebaiknya tonton. Perlu dicatat, Amerika Serikat telah mengumumkan serangan besar ke Iran dalam beberapa jam ke depan. AS dan Inggris mengirim 2 kapal induk tambahan, sementara Donald Trump mempertimbangkan invasi darat ke Iran. Semua ini akan dibahas lebih detail nanti. Уже в одном из следующих выпусков. Здесь Saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Terima kasih atas dukungannya, jaga diri dan sampai jumpa.